centre back. And he's missing from defence here as Mbappe streaks through and clips the ball over Calmurza. Clinical. Bayangkan seorang remaja berusia 19 tahun yang sejak belasan tahun sudah dipanggil sebagai calon bintang masa depan Brasil. Namanya dieluk-elukan, aksinya viral, dan setiap sentuhan bolanya selalu dibandingkan dengan legenda-legenda besar. Ketika Real Madrid datang dan merekrutnya, banyak yang mengira kisahnya akan langsung mulus. Namun kenyataan sepak bola Eropa, terutama di klub sebesar Real Madrid, jarang berjalan seindah dongeng. Kini, Endrick justru harus meninggalkan Santiago Bernabeu untuk sementara, menepi ke Lyon, dengan satu harapan besar, suatu hari kembali sebagai pemain yang benar-benar dibutuhkan. Musim ini seharusnya menjadi momen penting bagi Endrick untuk mulai menancapkan namanya di Eropa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kesempatannya bermain sangat terbatas. Ia hanya mencatatkan 3 penampilan dengan total waktu bermain tak sampai 100 menit. Cedera memang sempat menghambat langkahnya di awal musim, tetapi setelah pulih, situasi tak banyak berubah. Skema permainan Real Madrid di bawah Xabi Alonso menuntut kedewasaan taktik, kecepatan berpikir, dan kontribusi instan. Bagi pemain muda yang baru datang dari Amerika Selatan, tuntutan itu terasa sangat berat. Di Real Madrid, usia muda bukanlah alasan untuk bersabar. Klub ini dibangun untuk menang sekarang, bukan besok. Setiap pertandingan adalah tuntutan trofi, setiap menit adalah ujian kualitas. Endrick pun perlahan tersisih, lebih sering duduk di bangku cadangan, atau bahkan tak masuk dalam daftar pemain. Untuk seorang penyerang muda, kondisi ini berbahaya. Tanpa menit bermain, perkembangan bisa terhenti. Kepercayaan diri pun perlahan terkikis. Masalah Endrick tidak hanya berhenti di level klub. Di sisi lain, ada tekanan besar dari negaranya sendiri. Piala Dunia 2026 semakin mendekat, dan persaingan di lini depan timnas Brasil sangat ketat. Brasil selalu punya stok penyerang berbakat, dan pelatih tentu akan memilih pemain yang rutin bermain di klub. Jika Endrick terus minim menit bermain, peluangnya tampil di panggung terbesar dunia bisa menguap begitu saja. Di titik inilah opsi peminjaman menjadi masuk akal, bahkan terkesan sebagai satu-satunya jalan keluar. Olympique Lyon kemudian muncul sebagai destinasi sementara. Liga Prancis dikenal memberi ruang lebih besar bagi pemain muda untuk berkembang. Tempo permainan yang relatif lebih ramah, ditambah kebutuhan Lyon akan tenaga segar di lini depan, membuat Endrick berpeluang mendapatkan menit bermain reguler. Kesepakatan pun tercapai. Endrick dipinjamkan hingga akhir musim, mulai tanggal 1 Januari tanpa opsi pembelian permanen. Sebuah detail yang terlihat sepele, namun sebenarnya menyimpan makna besar. Tanpa klausul pembelian, Real Madrid seakan mengirim pesan jelas, mereka belum menyerah pada Endrick. Peminjaman ini bukan tanda pelepasan, melainkan proses pendewasaan. Harapannya sederhana namun berat, Endrick bermain, berkembang, dan kembali sebagai pemain yang lebih matang, lebih siap, dan lebih tahan tekanan. Dalam skenario ideal, ia akan pulang dengan kepercayaan diri tinggi dan kemampuan yang sudah teruji di Eropa. Namun, sepak bola tidak hidup dari skenario ideal. Sejarah Real Madrid justru penuh dengan kisah pemain muda yang pergi untuk belajar, lalu kembali tanpa pernah benar-benar mendapat tempat. Banyak dari mereka memang kembali ke Bernabeu, tetapi hanya sebentar, sebelum akhirnya pergi lagi, kali ini untuk selamanya. Luka Jovic adalah contoh paling nyata. Ia datang ke Madrid dengan reputasi besar dan harga mahal setelah bersinar di Eintracht Frankfurt. Namun musim debutnya berantakan. Madrid lalu meminjamkannya kembali ke Frankfurt, berharap ketajaman lamanya muncul kembali. Kenyataannya jauh dari harapan. Dalam 18 penampilan, ia hanya mencetak 4 gol. Ketika kembali ke Madrid, kepercayaan sudah hilang. Jovic akhirnya dilepas secara gratis, meninggalkan kesan pahit tentang investasi yang gagal. Akhirnya, ia memilih pergi lagi dan tak pernah kembali, bahkan sempat membela rival sekota, Atletico Madrid. Sebuah simbol betapa sulitnya bertahan di Madrid, bahkan bagi anak sendiri.
Nama lain yang sering terlupakan adalah Mariano Diaz. Ia dijual ke Lyon dan tampil luar biasa dengan 21 gol dalam satu musim. Madrid terpikat dan membelinya kembali, berharap kisah sukses terulang. Namun realitasnya pahit. Selama bertahun-tahun, Mariano lebih sering menjadi cadangan, kontribusinya minim, dan karirnya stagnan. Ia bertahan bukan karena dibutuhkan, melainkan karena situasi kontrak dan gaji yang rumit. Di luar nama-nama besar itu, masih banyak contoh lain dengan pola serupa. Pemain muda pergi, kembali dengan harapan, lalu perlahan menghilang dari radar. Inilah bayang-bayang besar yang kini mengikuti langkah Endrick ke Lyon. Ia tidak hanya berjuang melawan lawan di lapangan, tetapi juga melawan sejarah klub yang terkenal kejam terhadap proses. Lalu apa yang bisa membuat Endrick berbeda? Usianya jelas menjadi faktor. Ia lebih muda dibanding para pendahulunya saat meninggalkan Madrid. Mentalitasnya juga sering dipuji, penuh percaya diri dan berani mengambil risiko. Namun di sisi lain, persaingan di Madrid kini semakin brutal. Banyak pemain bintang berada di usia emas mereka, dan kesempatan tidak akan menunggu lama. Madrid jarang memberi kesempatan kedua, apalagi ketiga. Masa peminjaman di Lyon akan menjadi periode paling menentukan dalam karir Endrick sejauh ini. Ia tidak cukup hanya mencetak gol sesekali. Ia harus menjadi pemain penting, starter reguler, menunjukkan perkembangan fisik, dan mampu berkontribusi dalam berbagai aspek permainan. Madrid tidak mencari pemain yang sekadar cukup bagus. Mereka mencari pemain yang bisa menjadi pembeda di level tertinggi. Kini, Endrick berdiri di persimpangan karir. Lyon bisa menjadi batu loncatan menuju kejayaan di Madrid, atau justru awal dari jalan panjang yang menjauhkannya dari Bernabeu. Sejarah memang tidak berpihak, tetapi sejarah selalu terbuka untuk ditantang. Pertanyaannya tinggal satu, mampukah Endrick mematahkan pola lama dan menulis kisah baru? Atau ia hanya akan menjadi satu nama lagi dalam daftar panjang talenta yang gagal memenuhi ekspektasi Real Madrid? Jawabannya tidak akan datang dari kata-kata atau janji. Jawabannya akan lahir dari lapangan, dari menit bermain, dari gol, dari perjuangan di Lyon. Dan dari sanalah, masa depan Endrick akan ditentukan.